Gak ada lagi drama bantet atau bakpo mengkerut setelah tahu resep ini. Resep sekali proofing ini cocok untuk pemula dan pastinya ini anti gagal. Dan yang mau tahu cara buatnya, simak video ini hingga selesai. Pertama ini kita siapkan 500 gram tepung terigu setara dengan setengah kilo. Kemudian selanjutnya ini kita tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Untuk mereknya disesuaikan selera saja dan pastikan raginya ini masih aktif. Kemudian lanjut ini kita masukkan setengah sendok teh baking powder dan 5 sendok makan gula pasir dan ini kita aduk kering dahulu. Dan lanjut ini kita masukkan air secara bertahap. Di sini aku pakai sekitar 280 ml. Ini disesuaikan saja dengan kelembapan tepung ya. Ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, kalau adonannya sudah terasa berat, ini bisa diuleni menggunakan tangan atau boleh di mixer. Nah, ini kuleni menggunakan tangan sampai adonannya setengah kali seperti ini. Nah, kalau sudah setengah kali, selanjut ini kita masukkan garam secukupnya. Kemudian masukkan minyak goreng sekitar 5 sendok makan. Kalau tidak ada minyak, ini boleh diganti dengan mentega. Kemudian lanjut ini kita uleni kembali menggunakan tangan hingga adonannya benar-benar kali seperti ini atau boleh di mixer ya. Nah, kalau adonannya sudah kali, taburi alas kerjanya menggunakan tepung tipis-tipis dan ini tinggal kita pindahkan adonannya dan ini tinggal kita bagi-bagi. Untuk besar kecil adonannya disesuaikan selera saja. Adonannya ini boleh ditimbang ya kalau mau hasilnya itu sama besar. Nah, kalau sudah dibagi-bagi seperti ini, tinggal kita ambil satu adonan dan ini tinggal kita bulat-bulatkan. Dibulat-bulatkan kita kunci bagian bawahnya hingga adonannya ini padat dan ini kita lakukan hingga semua adonannya selesai dibulat-bulatkan. Dan kalau adonannya sudah selesai dibulat-bulatkan, kita ambil adonan yang pertama kali dibulat-bulatkan, kemudian ini kita pipi-pipikan pinggirannya dan untuk bagian tengahnya ini kita biarkan tebal saja seperti ini. Kemudian ini tinggal kita beri isian di tengahnya. Untuk isiannya bebas ya, boleh pakai keju, unti kelapa ataupun unti kacang. Nah, di sini aku pakai meses coklat. Nah, ini tuh aku pakai meses yang mudah lumer. Jadi kalau kena panas itu nanti meleleh. Kemudian ini tinggal kita tutupi. Ini kita rekatkan adonannya sambil kita cubit-cubit biar nanti bagian bawahnya ini tidak gampang bocor dan ini kita bulat-bulatkan hingga permukaannya mulus. Kemudian ini untuk bagian bawahnya kita alasi menggunakan kertas roti ataupun kertas kue. Boleh pakai daun pisang ataupun kertas khusus bakpo. Kemudian lanjut ini kita lakukan hingga semuanya selesai diberi isian dan ini tinggal kita tutup dan kita diamkan kurang lebih 15 menit. Jangan terlalu lama didiamkan karena nanti bakponya akan mengkerut kalau terlalu lama didiamkan. Dan setelah 15 menit ini bakponya sudah siap untuk kita kukus. Ambil adonan yang pertama kali kita beri isian dan ini kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya dan ini kita susun adonannya satu persatu secara berurutan dan ini tinggal kita kukus kurang lebih 10-15 menit atau hingga matang. Dan setelah matang ini tinggal kita angkat dan ini dia hasil bakponya lumayan banyak dan pastinya ini tidak mengkerut sama sekali. Bakponya mulus dan pastinya ini lembut. Ketika kita tekan-tekan seperti ini, bakponya akan naik kembali dan untuk bagian dalamnya sudah pasti ini sangat lumer karena kita pakai meses yang kualitasnya bagus. Dan untuk kalian jangan cuma dilihat, cus eksekusi resep ini.